Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa syafi'ina wa qudwatina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Wallahu ta'ala fi kitabil karim wa la nabluwannakum bi syai'in minal khawfi wal ju'i wa naqsin minal amwali wal anfusi wath thamarat wa basyiris sabirin. Amma ba'd, ayyuhal hadirun, usikum wa iyaya bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Jamaah sekalian, jamaah salat Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sudah menjadi ketentuan, sudah menjadi sunatullah bahwasanya kehidupan di dunia ini terjadi dan senantiasa ada hal-hal yang saling bertentangan. Ada hidup, ada kematian. Ada kemudahan, ada kesukaran. Ada kenikmatan, tapi juga ada musibah. Ada kebahagiaan dan juga ada kesedihan, dan seterusnya. Ini merupakan sunnah Allah Subhanahu wa taala kepada seluruh hambanya tanpa terkecuali. La tabdila fi sunnatillah, tidak ada perubahan pada sunnah Allah Subhanahu wa taala. Saat kita mendapatkan kenikmatan, kebahagiaan dan hal-hal yang menyenangkan, maka kewajiban kita sebagai hamba Allah adalah bersyukur atas hal itu semuanya. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Jika kalian bersyukur kepada nikmatku, maka akan aku tambah nikmatku atas kalian. Dan jika kalian ingkar, maka sesungguhnya adabku, adab Allah adalah sangat pedih. Sehingga tatkala kita mendapatkan kenikmatan, pada saat kita mendapatkan banyak anugerah dari Allah Subhanahu wa taala, jangan sampai kita melupakan Allah. Karena sesungguhnya segala apa yang kita miliki itu semata-mata pemberian dari Allah Subhanahu wa taala. Kita bukan siapa-siapa dan kita tidak punya apa-apa. Oleh karena itu, sebaliknya saat kita mendapatkan musibah, baik musibah itu menimpa jiwa kita, menimpa kesehatan kita, menimpa harta kita, menimpa orang-orang yang kita cintai, maka kewajiban kita adalah senantiasa bersabar dan mengharapkan pahala dari musibah tersebut. Dan ini sebagai bukti yang memperkuat apa yang sudah kami sampaikan sebelumnya, bahwa segala apa yang kita miliki tanpa terkecuali, bahkan nyawa yang kita miliki ini, semuanya haknya Allah, semua milik Allah. Allah bisa mengambil kapanpun Dia inginkan, tanpa kita bisa mampu sedikit pun untuk mencegahnya. Ini akan menjadi sebuah perkara yang semakin menumbuhkan rasa bahwa kita ini memang benar-benar sangat lemah sekali, benar-benar sangat membutuhkan Allah Subhanahu wa taala.
Maka dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa ta'ala telah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, wa la nabluwannakum bisyai'in minal khaufi wal ju'i wa naqsin minal amwali wal anfusi wath thamarat wa basyiris sabirin alladzina idza asabatuhum musibatun qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sungguh kami Allah. Di sini pakai lam taukid, lam penekanan. Sungguh kami Allah akan menguji kalian. Pasti akan menguji kalian. Bisyai'in minal khauf, dengan sedikit rasa takut. Wal ju' dan kelaparan. Wa naqsin minal amwal, dan kekurangan harta. Wa thamarat, dan buah-buahan, dan jiwa dan buah-buahan. Wa basyiris sabirin, maka kemudian berilah kabar gembira bagi orang-orang yang sabar. Orang-orang yang apabila ditimpa musibah berkaitan dengan apapun pada dirinya, maka dia menjadi orang-orang yang bersabar. Bersabar dalam arti menerima itu semua sebagai ketetapan dan takdir Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah ditetapkan olehnya sebelum kita lahir ke dunia, sebelum kita diciptakan. 50.000 tahun sebelum kita diciptakan, sebelum diciptakan langit dan bumi, itu ketetapan itu sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Menerima hal itu dengan sepenuhnya tanpa mengeluh, tanpa harus berburu sangka kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena pada setiap musibah itu terdapat pelajaran dan hikmah yang sangat besar bagi orang-orang yang diberikan taufik oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita harus menghindarkan diri kita sejauh-jauhnya dari berbagai sifat-sifat perangai dan prasangka yang jelek kepada Sang Pencipta. Karena kalau mau jujur, sebenarnya musibah yang menimpa kita itu amat sangat kecil dibandingkan kenikmatan Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah diberikan pada kita. Kita sehat selama 25 tahun, kemudian diberi sakit cuma 3 hari. Itu artinya kenikmatan sehatnya lebih lama, panjang. Tapi kadang kita diberi sakit baru 3 hari sudah mengeluh luar biasa, seolah-olah hidup kita itu dalam kondisi sakit terus. Ini tidak fair, ini tidak adil memandang apa yang Allah timpakan kepada kita. Dan orang-orang yang bersabar diberikan kabar gembira oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dalam arti mendapatkan pahala yang besar di sisinya dan nanti akan dibalas dengan surga. Siapa orang yang sabar itu? Orang-orang yang idza asabatum musibatun, mereka orang-orang yang apabila ditimpa musibah mereka mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sesungguhnya kami semuanya, kami dan seluruh apa yang kami miliki itu lillah, milik Allah. Wa inna ilaihi raji'un, dan pasti kami akan kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Inilah orang-orang yang sabar ketika ditimpa musibah, mengucapkan doa seperti itu. Kami milik Allah dan pasti kami suatu saat akan kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau saat ini kita ditimpa musibah dengan hilangnya sebagian harta kita, sebagaimana tadi pagi kami mendapatkan kabar bahwa ada kebakaran di pasar dekat bandara. Semoga kaum muslimin yang tertimpa musibah tersebut diberikan kesabaran oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, diberikan ketabahan, dan semoga nantinya diberikan ganti yang lebih baik
ganti yang lebih banyak, paling tidak ganti pahala yang besar di sisinya, yang akan menjadi syafaat bekal mereka untuk meraih surga Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, oleh karena itu, karena musibah itu sesuatu yang tidak mungkin kita hindarkan, dan para pendahulu kita dari para rasul, para nabi, orang-orang soleh sebelum kita, para sahabat, tabi'in, tabi'in, mereka semua juga pernah mengalami musibah, bahkan musibah yang lebih berat, berlipat-lipat dari apa yang kita hadapi. Maka marilah kita meneladani mereka semuanya dalam hal kesabaran. Barakallahu bi wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisa'iril muslimin innahu jawadun karim wa qul fighfir warham wa anta khairur rahimin. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira. Qala Allah ta'ala fi kitabil karim fatazawwadu fa inna khayra zadi taqwa. Masyaallah muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, marilah di khutbah yang kedua ini kita sekalian memanjatkan doa kepada Allah Subhanahu wa taala di momen bulan Ramadan yang penuh berkah, di momen bulan Ramadan yang insya Allah doa-doa diijabai oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kebaikan seluruh kaum muslimin, terutama untuk saudara-saudara kita yang saat ini baru tertimpa musibah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat ya qadiyal hajat. Rabbana taqabbal salatana wa siyamana wa ruku'ana wa sujudana wa tawaffana ma'al abrar. Allahumma inna nas'aluka salamatan fi dinina wa afiyatan fi jasadina wa barakatan fi rizqina wa taubatan qabla al-maut wa rahmatan 'inda al-maut wa maghfiratan ba'da al-maut. Allahumma hawwin 'alaina fi syakaratil maut wa najatta minan nar wa 'afwa 'indal hisab. Rabbana zalamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun 'alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum.